1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga kita semua pagi hari ini bangun dengan hati yang merindukan berkat Tuhan dalam kesegaran, tetapi juga dengan hati yang terbuka untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Selama beberapa hari lamanya saya boleh mengikuti sidang MPH Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Manado, juga sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Sangihe. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini, dan saya menyampaikan salam hangat dari jemaat Banalang Batua di Sangihe untuk Ibu, Bapak, Saudara, sebab ketika saya ada di sana, saya diberi kesempatan untuk melayankan ibadah. Saya juga menyampaikan salam kangen dari Ibu Icen, juga Saudara Ivano, kepada Ibu, Bapak, Saudara, setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, itulah persekutuan. Kita mungkin terpisah secara tempat, kita mungkin terpisah secara jarak, kita mungkin terpisah secara lokasi, jauh ratusan kilometer di sana. Tetapi di dalam Kristus kita tetap satu. Di dalam Kristus kita tetap merasakan kehangatan persekutuan, karena Roh Kudus sendirilah yang memimpin dan menuntun setiap orang percaya untuk hadir di dalam satu persekutuan umat Tuhan di sepanjang segala zaman dan di segala tempat. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, jemaat di Korintus tidak benar-benar memahami makna sebuah persekutuan. Mereka masih meletakkan kedagingan, keegoisan, keakuan masing-masing pribadi di atas kebersamaan. Masing-masing menganggap dirinya lebih penting ketimbang yang lain,
Dan oleh karena itulah Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka akan makna bersekutu. Di dalam pemahaman Rasul Paulus, ketika anggota-anggota jemaat bersekutu, tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi masing-masing anggota jemaat dan simpatisan untuk memegahkan diri sendiri, untuk menonjolkan diri sendiri. Itu sebabnya pada ayat yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya setiap orang, setiap pribadi yang mendapatkan karunia di dalam persekutuan mempergunakan karunia itu untuk membangun gereja Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kalau engkau bisa berbahasa roh, kalau engkau bisa menafsirkan bahasa roh, kalau engkau bisa mendapatkan pengajaran, kalau engkau bisa melakukan berbagai hal, engkau harus membawa itu semua sebagai persembahan. Persembahan untuk pembangunan. Itu berarti yang Rasul Paulus maksudkan bukanlah pembangunan gedung gereja secara fisik, tetapi bagaimana tiap-tiap pribadi sebagai anggota jemaat dan simpatisan menyadari bahwa dirinya berharga, dirinya penting dalam kerangka membangun tubuh Kristus. Dan saya kira bukan hanya jemaat di Korintus yang diingatkan untuk terus-menerus memberikan persembahan manakala bersekutu. Kita semua juga diingatkan untuk memberikan persembahan kita. Apakah itu berarti uang kita, dana kita? Ya, tetapi tentu yang Rasul Paulus maksudkan lebih daripada itu. Kita semua memiliki karunia. Kita semua memiliki talenta. Ada di antara ibu, bapak, saudara yang memiliki talenta di dalam menyanyi. Ada di antara ibu, bapak, saudara yang memiliki talenta dalam hal bermain musik. Ada di antara ibu, bapak, saudara yang memiliki talenta dalam hal mengajarkan firman Tuhan. Ada di antara ibu, bapak, saudara yang memiliki talenta dalam hal mengatur dan mengadministrasi organisasi. Ada di antara ibu, bapak, saudara yang memiliki talenta dalam mengatur keuangan. Ada di antara ibu, bapak, saudara yang memiliki talenta dalam hal mendoakan serta memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berada dalam kondisi lemah tubuh dan lanjut usia. Artinya, ibu bapak saudara yang terkasih, segala talenta, segala karunia, segala potensi yang Allah sudah berikan kepada kita semua, pribadi lepas pribadi yang ada di jemaat ini, GKI Taman Majapahit, entahkah sebagai pribadi lepas pribadi maupun sebagai badan-badan pelayanan jemaat,
biarlah itu semua bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, bisa kita persembahkan untuk pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, jangan ragu-ragu. Marilah bergabung di dalam pelayanan. Marilah bergabung di dalam bidang-bidang yang disediakan, lini-lini pelayanan yang ada di Jemaat GKI Taman Majapahit ini, tentu sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia rohani, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa kami semua mengalami cinta kasih Tuhan dan kami semua mendapatkan karunia rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami rindu biarlah masing-masing kami boleh mempergunakan talenta, potensi, karunia rohani yang Engkau berikan kepada kami untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gereja Tuhan, pembangunan GKI Taman Majapahit, sehingga gerejamu ini, ya Bapa Surgawi, sungguh boleh menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Mari kita mempersembahkan segenap waktu kita, segenap tenaga kita, segenap hidup dan masa depan kita, supaya sungguh hidup kita boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.